Pagi itu, Linami dibangunkan oleh alarm di ponselnya. Dia segera bersiap-siap untuk bekerja di bagian marketing di sebuah perusahaan startup. Nami adalah seorang pekerja keras, ia juga sering membantu di kafe milik ayahnya. Meski hidupnya datar-datar saja, Nami sangat bergantung pada ponselnya untuk segala urusan, mulai dari pengingat waktu, hingga pekerjaan dan komunikasi. Suatu malam, setelah bersenang-senang dengan teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumah. Ponselnya terjatuh waktu di dalam bus dan seorang pria mengambil ponsel tersebut. Keesokan paginya, teman Nami yang bernama Yanju menelepon ke ponselnya dan diterima oleh pria tersebut. Pria itu yang mengaku menemukan ponsel Nami dan ingin mengembalikannya, namun, pria itu menggunakan suara palsu dan menyamar sebagai perempuan yang tulus ingin mengembalikan ponselnya. Yanju menemui Nami yang masih dalam keadaan mabuk dan memberitahunya tentang telepon dari orang yang mengaku menemukan ponselnya. Nami kemudian menghubungi orang tersebut dan memintanya untuk mengembalikan ponselnya ke kafe ayahnya. Tanpa disadarinya, lawan bicaranya adalah seorang pria yang memutar rekaman suara perempuan untuk menipu Nami. Setelah percakapan selesai, pria itu memecahkan layar ponsel Nami dan sepertinya memiliki rencana jahat. Tidak lama kemudian, Nami menerima telepon dari seseorang yang berniat mengembalikan ponselnya dan mengatakan bahwa ponsel Nami rusak. Orang tersebut mengatakan telah menanggung semua biaya perbaikan dan memberikan alamat tukang reparasi tempat Nami dapat mengambil ponselnya. Nami mendapatkan alamat sebuah toko reparasi dan memasukinya. Meskipun gedung tersebut terlihat terbengkalai, di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan masker dan topi agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut memberikan formulir untuk diisi oleh Nami sebelum melakukan perbaikan pada ponselnya, termasuk meminta kata sandi keamanan ponsel Nami. Pria tersebut, yang kemudian kita kenal sebagai Jun Yeong, menambahkan sebuah spyware ke dalam ponsel Nami. Begitu Nami menggunakan ponselnya kembali, Jun Yeong bisa melihat aktivitas Nami melalui ponsel tersebut sepanjang waktu. Jun Yeong dapat melacak setiap gerakan Nami sementara Nami tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dan difoto melalui kamera ponselnya. Jun Yeong mulai mengumpulkan informasi detail dari kehidupan pribadi Nami melalui ponselnya. Dia dapat melihat rutinitas harian Nami dan kemana dia pergi serta siapa yang dia temui, termasuk tempat Nami bekerja. Bahkan Jun Yeong dapat mengakses semua chat dan sosial media Nami, bahkan saat Nami tertidur malam hari. Jun Yeong juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk untuk rumahnya. Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa ponselnya telah ditanam spyware yang membahayakan kehidupan dan karirnya. Sebuah foto dengan rekannya terposting sendiri di akun sosial media Nami pada malam hari, di mana Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaannya. Akhirnya, Nami dipecat meskipun dia memberitahu atasannya bahwa ponselnya sedang diretas. Atasannya tidak mau tahu. Di tempat lain, ayah Jun Yeong, seorang detektif polisi bernama Jiman sedang menangani kasus yang sangat mengerikan. Para polisi belum menemukan petunjuk sama sekali dari kasus tersebut. Namun Jiman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan dekat pohon plum yang pernah ia tanam bersama putranya. Jiman merasa semua kejadian ini kemungkinan berhubungan dengan putranya yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Jiman kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat dengan mantan istrinya. Setelah menemukan tempat persembunyian Jun Yeong, Jiman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus tersebut. Sementara itu, Jun Yeong terus muncul dalam kehidupan Nami dengan cara yang berbeda-beda. Dia datang ke kafe Nami dan meminta jus buah plum yang sebenarnya sudah terdaftar dari menu. Mereka bertemu lagi dengan alasan Jun Yeong akan membeli CD musik bekas yang dijual Nami secara online. Saat COD di kafe ayah Nami, Jun Yeong memberikan kartu namanya yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang ahli teknologi di sebuah perusahaan. Jun Yeong berusaha membiasakan diri sehingga Nami tidak akan mencurigainya sebagai stalkernya. Saat kejadian ponselnya diretas, Jun Yeong datang untuk membantu Nami mengetahui siapa yang meretasnya. Jun Yeong memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana cara kerjanya.
Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa ragu. Ia bahkan mencurigai Yanjo yang melakukannya. Di sisi lain, ayah Nami menganggap perilaku Jun Yong terlihat aneh dan memperingatkan Nami melalui telepon. Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya. Jun Yeong yang mendengar semua percakapan Nami dan ayahnya menjadi khawatir. Besoknya, dia kemudian mencoba menyingkirkan ayah Nami dengan datang ke rumahnya dan menyekapnya. Nami merasa bersalah karena telah menuduh Yanju. Ia akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu ia pernah memberikan passwordnya pada tukang servis ponsel. Sementara itu, Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Jun Yeong dan menemukan toko reparasi ponsel milik Jun Yeong. Mereka pun pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana, mereka menemukan toko tersebut dalam keadaan berantakan dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan. Kebetulan di saat yang sama, Nami juga pergi ke tempat tersebut sambil membawa polisi. Nami bercerita pada Jiman bahwa ponselnya telah diretas selepas melakukan reparasi di toko itu. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menemukan dan menangkap Jun Yeong. Nami yang sudah sadar bahwa ponselnya telah disadap berpura-pura tidak tahu, lalu menghubungi Jun Yeong untuk datang ke apartemennya. Jiman dan rekannya berencana menangkap Jun Yeong di luar gedung. Mereka berhasil menjebak Jun Yeong, tapi Jiman merasa ada yang salah karena ia tidak mengenali pria itu. Pria itu berhasil melarikan diri. Mereka kemudian menyusun rencana selanjutnya. Nami menukar kartu SIM-nya dengan ponsel lamanya yang tidak terpakai agar Jun Yeong tidak bisa melacaknya lagi. Jiman kemudian mengantar Nami menginap di rumah ayahnya demi keselamatannya. Saat turun dari mobil, Nami mengatakan bahwa dia akan terus mengabari Jiman. Sampai di rumah ayahnya, Nami melihat ayahnya sudah memakai selimut dan dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Saat dia mau tidur di kamarnya, Jun Yeong tiba-tiba mengirimkan pesan dan menanyakan kenapa dia mengganti ponselnya. Jun Yeong menyuruh Nami untuk menelponnya. Namun, ternyata dia mendengar suara ponsel yang bergetar dari atas plafon rumahnya. Nami pun panik dan segera kembali memasuki kamar ayahnya, dan menemukan bahwa ayahnya tidak ada di tempat tidur. Pria itu muncul dan marah padanya karena telah merusak rencananya. Dia kemudian menyuruh Nami untuk mengabari Jiman melalui SMS bahwa dia baik-baik saja. Pria itu kemudian mengikat Nami dan ayahnya di bak mandi yang terisi penuh air. Setelah mengunci keduanya di sana, pria itu kembali ke ruang tamu dan menemukan catatan yang ditulis Nami yang sebelumnya ditunjukkan pada Jiman bahwa dia tidak akan mengabari melalui pesan singkat, tapi hanya lewat telepon. Pria itu pun panik. Tidak lama setelah itu, Jiman dan rekannya masuk dan berhasil menghajar pria itu habis-habisan. Jiman kemudian memborgol pria itu di kursi dan menanyakan perihal Jun Yeong. Jiman menemukan catatan-catatan di sekitarnya yang berisi detail pembunuhan yang dilakukan oleh pria itu. Putranya, Jun Yeong sebenarnya adalah salah satu korban dari pria ini. Dia mengambil identitas Jun Yeong dengan menguasai detail-detail terkait Jun Yeong. Sementara itu, Nami yang berhasil diselamatkan oleh rekan Jiman, secara diam-diam mengambil pistol polisi itu. Dia lalu bangkit dan berjalan ke arah pria itu dan menembaknya hingga tewas. Setelah membunuh pelaku, Nami merasa bahagia karena dia bisa hidup dengan bebas tanpa gangguan lagi. Berita itu kemudian viral dan kafe ayah Nami kebanjiran pengunjung. Saat Nami sedang membantu ayahnya, dia melihat seseorang mengarahkan kamera ke arah mereka.